Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radi Surya Edu Science, di mana di sini kita membahas tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga matematika ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memahami listrik dan juga magnet. Ini materi IPA di kelas 9 ya. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, bagaimana cara kerja listrik untuk menghasilkan energi gerak? Tentunya kita tahu bahwa banyak alat yang digunakan untuk bergerak itu menggunakan energi listrik. Misalnya motor listrik, kemudian kipas angin, kemudian mobil listrik dan lain-lain. Banyak. Bagaimana cara kerjanya? Nah, itu bisa kita diskusikan nanti. Kemudian, apa yang terjadi pada bahan tertentu saat didekatkan dengan magnet? Apakah dia akan tertarik atau tidak tertarik, dan apa saja syaratnya untuk dia tertarik atau tidak tertarik? Itu juga akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah memahami konsep dasar listrik dan magnet, kemudian mengenal jenis-jenis sumber energi alternatif dan menjelaskan prinsip kerja energi terbarukan. Bagian pertama, listrik. Nah, tentunya listrik adalah sumber energi utama untuk banyak perangkat elektronik seperti kipas angin, TV, kemudian lampu, dan lain-lain. Itu memerlukan energi listrik untuk bisa digunakan. Contoh lain misalnya seperti orang kesetrum, itu adalah salah satu contoh aliran listrik yang ada pada manusia ya. Kalau tadi pada alat, ini pada manusia contohnya adalah yang kesetrum. Nah, listrik itu sebenarnya ada dua ya, ada listrik statis, ada listrik dinamis. Nah, listrik statis itu artinya listrik yang tidak bergerak. Nah, listrik yang tidak bergerak atau statis itu muncul tanpa sumber listrik. Artinya memang belum ada listriknya awalnya. Kalau misalnya ada sumber listriknya, itu namanya listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Contoh misalnya listrik dari PLN. Nah, listrik statis sendiri itu contohnya di sini seperti balon yang kita gosokkan ke kepala, kemudian kita dekatkan dengan potongan kertas. Itu potongan kertasnya ternyata bisa tertarik. Begitu juga dengan sisir ya. Sisir juga bisa menarik potongan kertas. Nah, orang pertama yang menemukannya ini namanya adalah Charles Augustin Coulomb, yang dia sebut sebagai gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya listrik yaitu gaya tarik atau gaya tolak antar dua muatan. Nah, dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R pangkat 2, di mana F itu adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, K itu konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian R itu jarak antar dua muatan, dan Q1 Q2 itu adalah besar muatan keduanya. Nah, hukum Coulomb itu berarti dia adalah gaya interaksi tadi ya, sudah kita jelaskan di depan. Gaya interaksi berupa tolakan atau tarikan. Nah, contohnya di bawah ini, kalau dia muatannya sejenis, muatan sejenis itu bisa positif dengan positif, bisa negatif dengan negatif, maka dia akan tolak menolak gayanya. Sebaliknya, kalau positif dengan negatif atau berlawanan jenis, dia akan tarik menarik. Kemudian ada medan listrik. Nah, medan listrik itu adalah area di sekitar benda bermuatan yang menghasilkan gaya pada benda bermuatan lain. Nah, ini kalau medan listrik ini cukup satu ya, muatannya satu. Kalau gaya listrik itu terjadi antar dua muatan, kalau medan listrik ini cuman ada satu. Nah, kalau dia muatannya positif, maka arahnya keluar. Kalau muatannya negatif, berarti arahnya masuk. Nah, jika kedua muatan itu didekatkan, maka bentuknya seperti gambar 3 ini. Jadi positifnya keluar dan negatifnya masuk. Medan listrik akan tarik-menarik. Medan listrik yang tarik-menarik akan menghasilkan gaya listrik.
Nah, berikutnya adalah listrik dinamis. Listrik dinamis yaitu aliran muatan listrik yang bergerak melalui penghantar. Contohnya misalnya kabel. Jadi bisa dia berupa kabel atau bisa juga berupa kawat ya, kawat penghantar. Nah, bahan penghantar listrik itu terdiri dari 3. Yang pertama namanya konduktor, yaitu bahan yang mudah menghantarkan listrik. Contohnya tembaga dalam kabel. Kemudian isolator itu bahan yang sulit untuk menghantarkan listrik, seperti plastik dan karet. Sedangkan semikonduktor itu adalah bahan konduktor pada suhu tinggi dan isolator pada suhu rendah, seperti silikon contohnya. Semikonduktor ini biasanya digunakan di dalam komponen-komponen elektronik yang kecil ya. Itu memanfaatkan sifatnya yang bisa berubah menjadi konduktor dan isolator. Nah, rangkaian listrik ini terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel itu artinya berjejer ke bawah ya. Kalau misalnya satu jalur namanya seri. Jadi rangkaian seri itu satu jalur aliran. Kalau satu mati lampunya, maka yang berikutnya juga akan mati. Tapi kalau misalnya rangkaian paralel, karena dia memiliki cabang, maka ketika dimatikan satu, yang satunya lagi belum tentu mati. Itu perbedaannya antara rangkaian seri dan juga paralel. Nah, kemudian kita masuk ke magnet ya. Di magnet ini dia memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Jika kutub utara dengan utara didekatkan atau selatan dengan selatan didekatkan, dia akan tolak menolak. Sebaliknya kalau selatan dan utara yang didekatkan, maka dia akan tarik menarik. Jadi serupa sifatnya seperti listrik tadi. Kalau listrik tadi muatan positif dan negatif akan tarik menarik, yang sejenis akan tolak menolak. Ini juga sama. Jadi utara-utara tolak menolak, selatan-selatan tolak menolak. Selatan utara akan tarik menarik. Nah, medan magnet. Jadi medan magnet ini adalah area di sekitar magnet yang mempengaruhi benda lain. Ditunjukkan dengan garis-garis gaya magnet. Lihat ya arahnya. Arahnya kalau utara itu arahnya keluar. Kalau selatan dia masuk ke dalam kutubnya. Nah, sedangkan elektromagnetik itu adalah magnet yang sifatnya sementara akibat dari adanya arus listrik. Artinya magnet dan listrik ini saling berhubungan ya. Jadi ketika ada aliran listrik, maka akan muncul medan magnet. Begitu juga kalau misalnya ada medan magnet yang bisa mempengaruhi, maka akan muncul arus listrik. Nah, kesimpulannya adalah listrik dan magnet adalah dasar teknologi modern yang memungkinkan berbagai perangkat bekerja. Energi terbarukan seperti tenaga angin, matahari, dan nuklir menjadi solusi masa depan untuk energi berkelanjutan. Kemudian bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan dampaknya yang buruk terhadap lingkungan. Nah, itu ya. Oke, sekarang waktunya kita kuis. Pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan listrik statis? A. Aliran elektron dalam konduktor. B. Energi listrik yang dihasilkan dari baterai. C. Aliran arus yang terjadi dalam rangkaian tertutup. Atau D. Perpindahan muatan listrik tanpa aliran arus. Yang mana jawabannya? Iya, D. Betul, jawabannya adalah D. Lanjut, berikutnya soal nomor 2. Dua benda bermuatan positif jika didekatkan akan apa tadi? A. Saling tarik menarik. B. Saling tolak. C. Menghasilkan arus listrik. D. Menyebabkan gaya magnet. Apa jawabannya? Iya, saling tolak menolak. Kemudian pertanyaan nomor 3 nih. Rangkaian listrik di mana arus mengalir melalui satu jalur tanpa percabangan disebut apa? Ayo.
A. Rangkaian paralel, B. Rangkaian campuran, C. Rangkaian seri, D. Rangkaian terbuka. Apa jawabannya? Rangkaian seri, betul. Nah, berikutnya nomor 4. Apa yang akan terjadi jika kutub utara dan kutub selatan magnet didekatkan? A. Saling berputar, B. Tidak berinteraksi, C. Saling tarik-menarik, D. Saling tolak-menolak. Apa ayo jawabannya? Iya, C. Saling tarik-menarik. Ya, soal berikutnya nomor 5. Apa yang terjadi jika arus listrik dialirkan melalui kawat di dekat jarum kompas? A. Jarum kompas bergerak, B. Tidak ada perubahan, C. Kawat memanas, D. Magnet kehilangan kutubnya. Apa jawabannya? Ya, A jawabannya. Jarum kompas akan bergerak karena jarum kompas terpengaruh oleh magnet. Karena akibat adanya arus listrik muncul medan magnet. Nah, itu saja untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Nantikan lagi materi-materi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.